Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hati kami penuh rasa syukur, memuji dan memuliakan-Mu. Di hari yang baru ini berkat pemeliharaanmu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Napas hidup baru, kekuatan, kesehatan, dan harapan yang baru yang Tuhan sediakan, itu yang kami nikmati di dalam iman dan di dalam hati yang penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar pada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik di dalam mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bumi atau dunia tempat kita hidup hari ini penuh dengan berbagai dinamika. Ada yang kita sukai dan tentu juga ada yang kita tidak sukai. Ada yang membuat kita bersukacita, senang, gembira, bahagia. Tetapi di tengah-tengah dinamika dunia ini juga kita mengalami duka cita, mengalami kesedihan, mengalami air mata. Ada hal yang membuat kita bersemangat, tetapi ada juga hal yang membuat kita mengalami kurang semangat atau bahkan merasa lelah, merasa capek menghadapi hal-hal yang diperhadapkan pada kehidupan kita. Kita juga bertemu dengan orang-orang yang cocok dengan kita, yang melakukan apa yang baik, melakukan apa yang benar, melakukan apa yang seharusnya. Tetapi kita juga bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, orang-orang jahat, orang-orang yang bertindak tidak sepatutnya, tidak sepantasnya. Semua hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan kadang-kadang kita melihat ada orang-orang jahat, ada orang-orang yang curang, ada orang-orang yang tidak benar, hidupnya tampaknya baik-baik saja, biasa-biasa saja, mereka seperti beroleh keberuntungan yang besar dan lain sebagainya, yang membuat hati kita merasa cemburu, merasa iri. Kok mereka seperti itu? Kok bisa ya? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang berangkat dari membandingkan kehidupan kita yang kita anggap kita telah berusaha jujur, melakukan apa yang baik dan benar, sementara kita mengalami banyak pergumulan, menghadapi banyak tantangan, ada masalah, sementara orang lain di pihak lain justru sehat, gemuk, dan nampaknya gembira dan banyak hal yang mereka nikmati dengan bersenang-senang. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi dinamika di tengah-tengah kehidupan kita ini ada banyak. Dan tentu kita diajak sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun dinamikanya, maka tetaplah berpegang kepada firman Tuhan.
Firman yang mengajarkan kepada kita untuk berlaku benar, untuk terus menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan buah-buah iman, menghasilkan buah-buah pertobatan. Sehingga hati kita tidak tergoda, pikiran kita tidak tergoda, tubuh kita tidak tergoda untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga kita tidak tergoda untuk sama seperti orang lain. Mereka yang tidak mengenal Allah atau mereka yang tidak takut kepada Tuhan. Tetapi kita justru terus berpegang. Walau apa yang terjadi dalam hidup kita kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak enak kita rasa, tidak cocok dengan apa yang kita dambakan. Tetapi seluruh dinamika itu mengajarkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan Allah dalam segala situasi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ada puncak dari harapan kita. Pengharapan yang disediakan oleh Tuhan Allah kepada kita. Pengharapan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya, yang setia hingga pada hari kesudahannya. Karena itu yang kita ingini, yang kita dambakan bukanlah dunia yang sesaat ini. Bukanlah apa yang ada di dunia yang waktunya hanya sementara saja. Tetapi hati kita, hidup kita, iman kita terpaut kepada pengharapan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal yang disediakan bagi orang-orang yang beroleh kasih karunia. Orang-orang yang setia hingga pada hari kesudahannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada di dunia ini tentu kita perlu, kita membutuhkan sepanjang kita hidup di dunia ini. Dan tentu setiap orang semestinya atau sebaiknya ya terus berjuang, berusaha sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya agar hidupnya semakin sejahtera. Tetapi jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu, apapun yang kita perjuangkan hari ini di tengah-tengah dunia ini, biarlah itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Allah, sebagai tanda bagi kita untuk memuji, memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat bisnis yang kita lakukan, lewat usaha-usaha yang kita kerjakan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, biarlah itu jalan untuk beroleh berkat dari Tuhan. Karena jalan itu, usaha itu, pekerjaan itu, bisnis itu adalah sesuatu yang benar dan baik dan tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Tuhanlah yang menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengerjakan buah-buah iman, buah-buah roh itu di dalam kehidupannya. Apa yang ada di bumi ini akan berlalu, tetapi apa yang disediakan oleh Tuhan Allah bagi kita akan selama-lamanya terjadi. Karena itu biarlah pengharapan kita bukan hanya tentang dunia ini saja, agar iman kita tidak sia-sia, tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang disediakan oleh Kristus Yesus yang bangkit untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami penuh rasa syukur mendengarkan firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal, yang terbaik bagi orang-orang yang tetap setia percaya kepada Tuhan, orang-orang yang bertahan hingga pada kesudahannya. Ajar kami Tuhan agar kami tetap tunduk kepadamu di tengah-tengah banyaknya godaan, di tengah-tengah banyaknya tawaran dari dunia ini yang bisa membuat kami menjauh dari Tuhan, memberontak dari Tuhan. Tetapi firman hari ini sungguh-sungguh mengajarkan kami agar setia kepadamu,
agar taat kepadamu, agar tunduk kepada kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing kami Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam segala situasi hidup kami. Kami akan menjalani hari ini Tuhan, biarlah tangan pemeliharaan-Mu, hikmat Tuhan terus menuntun kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah yang mencukupkan segala apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa oleh karena kekurangan, oleh karena kemiskinan, tetapi biarlah tangan kemurahan Tuhan mencukupkan segala apa yang perlu. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah yang menyertai kami dan hidup kami akan selalu bersama dengan Tuhan. Hanya mengandalkan kuasa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.